Saya kirim materinya ke Bapak aja ya Pak. Ini karena munculnya saya di PDF aja nih. Boleh, yang boleh. untuk PowerPoint ini nggak muncul. Saya kirim ke Bapak aja ya. Boleh, boleh. Sebentar. Udah Pak, udah saya kirim. Ya apa Bu? Email? Enggak, WA. Ya. Ya WA. Ya. Ya silakan Bu, dimulai. Sudah kebuka. Nanti saya share. Bu Rizka. Bu Rizka. Halo Bu Rizka. Bukan ini tuh Pak. Hah? Ini yang dikirim. Nomor satunya. Nomor satu yang pertama. Iya. Benar. Ini kan Bu ya? Materi itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, betul. Baik, baik. Dari yang pertama dulu. Ya. Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak yang di-share materinya? Oke. Dibesarkan aja. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi pengetahuan sedikit sederhana. Memang salah satu dari luaran atau dari target dari setiap dosen adalah memperoleh paten. Minimal selama menjadi dosen pernahlah punya paten. Terutama yang paling mudah adalah paten sederhana. Next Pak. Oke. Saat ini saya akan menjelaskan basic dulu tentang paten sederhana. Ini adalah merupakan produk. Halo. Di next Pak. Samsul. Udah. Halo Pak Samsul. Ya. Delay dikit. Baik. Di sini saya sampaikan bahwasanya untuk paten sederhana ini merupakan salah satu produk dari kekayaan intelektual yang di bawah Dirjen KI atau Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Dan di sini ada terbagi dua sebenarnya, klasifikasinya itu ada hak cipta, kemudian ada hak kekayaan industri. Nah, hak cipta ini yang sering banyak yang mengatakan sudah dapat haki. Jadi dosen-dosen yang sering mengatakan sudah dapat haki, sebenarnya nggak dapat haki. Sebenarnya cuma hanya mencatatkan hak cipta. Prosesnya itu paling lama 3 hari, paling cepat 1 hari langsung dapat surat pencatatan ciptaan. Jadi yang macam kita hanya surat ciptaan. Oke. Kemudian kita jelaskan ada 7 hak kekayaan industri yang saat ini ada 6 di bawah Dirjen KI, sedangkan ada 1 di bawah Kementerian Pertanian. Jadi hak paten itu hak merek, kemudian hak desain industri, hak desain letak sirkuit terpadu, semua itu sudah dibuka secara online. Jadi sudah bisa didaftarkan secara online juga langsung ke Dirjen KI. Sedangkan hak rahasia dagang dan hak indikasi geografis itu sudah offline. Jadi memang harus datang langsung kita ke Kanwil, kalau misalnya di provinsi bisa di Kanwil, kalau di pusat bisa langsung ke Rasuna Said. Kemudian yang terakhir ada nomor 7, hak perlindungan varietas tanaman atau PVT yang disampaikan, itu langsung disampaikan atau diajukan kepada Kementerian Pertanian. Nah, informasi dari konsultan KI, bahwasanya orang Indonesia kan sebenarnya kita negara agraris ya, kita termasuk pendapatannya agraris semuanya. Seharusnya PVT ini lebih banyak yang mengajukan, tapi lebih banyak orang luar negeri. Jadi banyak yang sebenarnya peluang kita yang kita ajukan. Nah, itu catatan dari konsultan KI. Next, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan fokus langsung membahas tentang apa itu paten sederhana. Karena memang sebenarnya paten itu terbagi atas 2 bagian. Pertama ada paten biasa, yang kedua ada paten sederhana. Apa perbedaannya? Sebenarnya perbedaannya ini adalah yang next, Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Oke, sudah. Halo Pak. Ya, siap. Oke. Baik, saya sampaikan di sini bahwasanya tadi paten ada terbagi 2 macam, ada paten biasa, ada paten sederhana. Namun, ini pengertiannya ini sebenarnya sudah tahu semua ya. Jadi, ada beberapa indikasi dari paten itu yang dikatakan mana yang paten biasa, mana yang paten sederhana. Paling mudahnya kita menganggapnya seperti ini. Untuk paten biasa, itu kita masa perlindungan paten tersebut itu selama 20 tahun. Sedangkan untuk paten sederhana itu 10 tahun. Lebih mudah lagi kita sampaikan lagi kalau misalnya paten itu paten biasa yang sering kita sampaikan paten biasa, saya contohkan saja dalam sebuah produk ya. Misalnya kalau kipas angin itu kan ada baling-balingnya, terus ada komposisi di luarnya, itu bisa diajukan ke paten. Tapi kalau kita membahas pada satu bagian baling-balingnya saja, itu masuk ke paten sederhana. Itu poinnya. Kemudian poin lagi yang lain adalah masa pengajuan mau paten sederhana itu sebenarnya cepat. Hanya saja prosesnya ini kita banyak salah dari pengajuannya. Terutama adalah pada saat pengajuan ada pengajuan. Next terus Pak. Ini bisa dibaca aja nanti saya bagikan. Next terus. Jadi salah pengajuan ini adalah ya biar di sini. Jadi salah pengajuan di prosesnya Pak. Jadi ketika pengajuan untuk paten sederhana kita banyak kesalahan, next Pak, langsung. Itu bisa dibaca. Salah pengajuan ketika pengajuan untuk paten sederhana, karena kita sering mengajukan paten sederhana itu tidak, ada 2 sistem pengajuan paten sederhana. Ada pertama sistem pengajuan yang melalui langsung, kita mengajukan sendiri secara mandiri. Yang kedua bisa melalui lembaga, yang lembaga itu institusi, kalau kita sebagai dosen berarti kampus, tempat home base kita. Yang ketiga ada pengajuan itu melalui program dari Kemenristek BRIN, yakni Uber KI atau Sentra Haki. Nah, semua pengajuan ini sebenarnya pengajuan-pengajuan inilah yang menyebabkan si dosen pusing. Karena kalau mengajukan melalui Sentra Haki itu gratis. Gratis artinya tidak dikenakan biaya, tapi ada kekurangannya. Tapi kalau pengajuan melalui kita langsung melalui lembaga, kita tidak melakukan langsung proses pendaftaran. Jadi kita dibantu oleh sentra haki atau dari kalau kampus yang masih kecil mungkin LKPM.
Jadi LPPM, di bawah di LPPM itu ada namanya satu lembaga namanya Sentra Haki, itu yang sering melakukan proses pendaftaran, sedangkan si dosen tidak mengetahui atau tidak mengerti proses pendaftarannya. Hal ini menyebabkan banyak dosen-dosen. Halo, suaranya nggak terdengar ya? Saya terdengar. Pak Samsul? Terdengar saya. Oh, ini informasi tidak terdengar. Oh, oke, dicoba lagi Pak. Mungkin koneksinya tadi ada informasi tidak terdengar suara saya. Jadi informasi yang saya sampaikan adalah cara penyampaiannya atau cara kita pengajuan. Jadi nanti mungkin ada saya berikan bukti. Ada dosen yang 5 tahun pengajuan untuk paten sederhana. Sudah 2 orang sudah ingin mengajukan, minta bantu oleh saya, minta bantu prosesnya. Jadi pengajuan beliau tersebut selama 5 tahun, prosesnya beliau nggak tahu proses bagaimana, akhirnya ujung-ujungnya dinyatakan ditolak. Dikarenakan bermasalah ketika tidak bisa memperbaiki dari pemeriksaan substantif. Oke, jadi ini semacam beberapa contoh, ini sebenarnya contoh-contohnya bisa dibaca aja, saya tidak perlu fokus ke next. Oke, sampai di sini dulu. Oke, ini yang saya disampaikan oleh Pak Samsul di muka tadi sebelumnya Pak. Ya, sini. Jadi saya menyarankan semua dosen jangan mengajukan paten kecuali itu sudah hasil dari penelitian. Alasannya kenapa? Kalau hasil penelitian dijadikan drafting paten itu akan lebih mudah untuk prosesnya karena di dalam bagian-bagian dari drafting paten sendiri semacam dari isi drafting paten itu ada judul dan lain sebagainya. Itu tidak semua dari judul penelitian Anda ditulis dan bahasa untuk penyusunan drafting paten itu menggunakan bahasa hukum. Sehingga kalau Anda konsultasi kepada konsultan KI, biasanya kalau untuk paten sederhana tidak menggunakan konsultan, tapi kalau misalnya untuk paten biasa menggunakan konsultan kalau Anda ingin menggunakan konsultan, tapi kalau tidak ya tidak masalah. Ingin menggunakan konsultan itu dengan biaya 5 juta rupiah untuk per satu drafting paten. Nah, ketika Anda mengajukan, itu prosesnya ini proses sebenarnya kalau Anda baca ini semua adalah penelitian. Jadi memang ada proses mencari data, mencari masalah, perbedaan antara realita dan harapan dan sebagainya, akhirnya melahirkan intensi. Jadi kalau untuk paten atau paten sederhana ada 3 jenis. Yang pertama paten produk, yang kedua paten prosesnya, kemudian yang ketiga itu paten metode. Nah, lanjut Pak. Jadi saya kasih contoh langsung. Apa perbedaan paten metode, paten proses, sama paten proses, paten produk, sama paten metode. Oke, lanjut Pak. Ini bisa dibaca aja nih semua kreativitas yang muncul gara-gara wabah corona. Lanjut Pak. Banyak saya informasiin, tapi ini konser musik yang diciptakan karena wabah corona. Ini salah satu contoh paten sederhana. Lanjut Pak. Saya langsung ke materi. Oke, ini usulan paten sederhana. Ada direct, Dirjen KI. Ini prosesnya yang tadi saya sampaikan di muka. Ini linknya, tadi sudah sampaikan di muka, paten.dgip.go.id. Oke, lanjut. Kemudian untuk pengajuan, Anda bisa mengusulkan itu kalau ingin sendiri boleh. Apa suaranya putus-putus? Iya, suaranya putus-putus ya. Halo Bu. Bagaimana? Putus-putus? Nah, suara dari Ibu putus-putus. Iya. Diulang lagi. Oke. Nah,
Ya. Oke, saya ulang. Ya. Untuk pengajuan melalui paten.dgip.go.id, untuk pengajuannya itu bisa dilakukan pada hari dan jam kerja. Saya sarankan pada weekday, bukan weekend, dikarenakan pengajuan ini, kalau Anda ingin mencoba-coba, kan mau coba nggak apa-apa, nggak masalah. Kita buat akun sendiri nggak masalah, mengajukan melalui lembaga, tidak masalah. Tapi wajib mendaftarkan itu pada Senin sampai Jumat, kemudian pada hari di jam kerja, karena nanti akan dapat semacam email verifikasi, aktivasi, yang pas langsung di 1/24 jam. Jadi di hari di jam. Kalau untuk hak cipta, lanjut Pak. Oke, sudah, ini bisa dibaca aja sebenarnya prosesnya. Nanti saya lebih suka interaktif sih, jadi apa yang Anda tanyakan. Oke, kemudian ini usulan paten sederhana melalui sentra hati atau kanal ini sebenarnya, tapi saya tidak berhenti dulu, tidak menyarankan. Nah, untuk biasanya program ini dikhususkan bagi peneliti-peneliti yang sudah menah hibah multi tahun. Jadi itu diundang, bahkan biaya transportasi, akomodasi semua dibayarkan, bahkan pulang Anda dapat insentif. Tapi pengajuan Anda ini prosesnya semua berkas akan ditangani oleh Kemeristek. Dari Kemeristek nanti dikolektif, lalu baru kirim ke Dirjen KI. Jadi semua penanganan oleh Dirjen, sehingga informasinya sering terputus karena tidak langsung ke Dirjen KI. Lanjut, Pak. Oke. Ini proses alur-alurnya. Jika Anda berminat untuk mendaftarkan program insentif ini, sebenarnya dananya bukan dana yang Anda terima, Anda tidak akan menerima dana cash, tapi Anda dibantu untuk proses pendaftaran. Sebenarnya kalau hemat saya, untuk pendaftaran paten, itu kalau melalui lembaga, itu hanya Rp200.000, paten sederhana ya, kita bahas paten sederhana. Kalau untuk substantif, baik paten maupun paten sederhana maupun paten biasa, itu biayanya Rp500.000. Jemburit lah, sangat memadai lah, kita pasti Rp700.000 kita sudah selesai untuk semuanya daripada menunggu bertahun-tahun. Karena beberapa dosen yang saya bantu untuk proses bimbingan paten sederhananya, sebagian besar itu kami mendapat peroleh hasil itu dalam jangka waktu 1 bulan. Biasanya 1 minggu setelah upload untuk drafting paten, kami langsung dapat hasil. Tidak lengkap, prosesnya ada yang salah, disuruh perbaiki data, itu langsung bahkan saya sempat ditelepon juga malah dari pihak Dirjen KAI untuk merevisi. Jadi informasinya lebih TikTok dibandingkan kalau kita mengajukan melalui Kemeristek BIN atau melalui kampus, tapi ada kesalahan ketika pengusulan. Lanjut, Pak. Oke, ini program dari Kemeristek BIN. Kalau yang ikut silahkan. Lanjut, Pak Samsul. Oke, sekarang kita bahas, tadi saya bilang, saya fokus, berhenti di sini Pak. Saya fokus kepada dosen, lebih kepada teknis. Kenapa kepada teknis? Karena memang kalau kita bicara teori, rasanya banyak dosen yang sudah banyak teori. Tapi kalau saya lebih ke teknis. Kenapa? Teknis akan lebih mudah memahami. Jadi belajar teknis dulu, nanti baru memahami teori. Kalau bagi saya seperti itu. Oke, ini adalah berita resmi paten sederhana. Semua data yang saya sampaikan di sini belum granted atau belum memperoleh sertifikat paten. Namun, mereka datanya sudah lengkap dan sudah diumumkan oleh paten untuk melakukan pemeriksaan substantif. Dan ada 3 orang, ada 2 yang terdata di sini. Ini ada dosen yang saya bimbing, dan itu dari Prodi Pendidikan Matematika, 1 orang. Yang kedua dari Pendidikan Bahasa Inggris. Yang ketiga itu dari Pendidikan Biologi. Kita lihat, silakan Pak, lanjut. Ini pada bulan Juli ya, Juli 2020. Oke. Ini beliau namanya Laksmi Auya. Beliau itu inventor 1 dan inventor 2 itu dari Pendidikan Matematika, kedua-duanya S2. Beliau itu
Satuan Pengukuran Judul Intensinya Satuan Pengukuran Lahan Persawahan Aceh Utara. Ini sebenarnya untuk judul ini kita lakukan karena memang kita ambilnya metode, Pak. Jadi judul seperti ini adalah untuk khusus, jadi kan tadi saya sampaikan ada tiga jenis untuk pengusulan paten. Ada metode, ada proses, ada produk. Nah, kalau produk itu tadi yang ditampilkan di depan tadi itu, ada pemukul nyamuk, ada yang semua serba touchscreen, atau mungkin produk-produk yang selama COVID-19 ini kan banyak tuh facial dan sebagainya, itu masuk ke produk. Kemudian ini metode, dan banyak kurang paham ini metode, karena metode yang kita gunakan adalah Satuan Pengukuran Lahan Persawahan di Aceh Utara, dan ini sudah diumumkan, namun belum dalam proses pemeriksaan substantif. Lanjut, Pak. Oke, ini bisa dibaca aja nanti. Kemudian ada pada bulan Juni 2020 ya, jadi beberapa bulan yang lalu, ini salah seorang juga dosen bimbingan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, beliau Ibu Nurul Kamaliyah, itu beliau membahas tentang Museum Tsunami. Nah, ini beliau sampaikan berkaitan dengan apakah granted nantinya atau tidak, tapi ini sudah diumumkan. Bahkan kalau sudah diumumkan berarti sudah aman sebenarnya. Kita tinggal menunggu proses untuk pemeriksaan substantif. Nah, ini judulnya Instrumen Pelayanan Pramuwisata Museum Tsunami Aceh. Ini masuk ke metode juga. Jadi tadi metode, ini metode juga. Apa alasannya metode? Karena data yang diambil. Nah, jadi saya sampaikan seperti ini. Ada contoh-contoh di sini, ada nanti Anda akan dipanggil. Biasanya jika memang Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke datanya di sini, di berita acara resmi untuk paten, baik itu semua pengajuan Anda sudah masuk, sudah aman. Kondisi berarti seleksi administrasi aman, untuk data sudah aman. Apakah diterima atau tidaknya, itu tergantung dari pemeriksaan substantif. Nah, pada saat pemeriksaan substantif, Anda wajib hadir. Kalau bisa, hadir yang membuat proposal hibah di awal, itu wajib hadir. Jadi kalau misalnya proposal hibah itu ada ketua pengusul, ada anggota 1, anggota 2, itu hadir semua. Kemudian kalau seperti Pak Samsul mungkin sudah menang Insinas, itu kan ada 7 orang Pak ya, 7 apa 6. Nah, itu kalau kita hadir semua, kalau memang ada kontribusi dalam tersebut. 5 ya Pak ya? 5. Ketua sama anggotanya 5? Iya. Totalnya? Iya. Berarti 4 anggota, 1 ketua? Yakin? Saya ngusulin kemarin tuh kalau nggak 6 atau 7 deh, plus sama ketua. 4 ya Pak. 4 ya? Oke. Iya 4. Mungkin beda, karena kemarin tuh saya ngusul. Oke, mungkin karena di ekonomi, saya ngusulin di pendidikan itu ada 6 atau 7 kemarin itu untuk Insinas. Oke, jadi yang saya sampaikan di sini, ketika Anda mengajukan, poin pentingnya, kalau Anda menyimak dari awal sampai akhir tadi adalah, poin pentingnya ketika Anda ingin mengajukan, ketika Anda mengajukan untuk pengajuan untuk paten, tepatnya untuk pengajuan untuk paten sederhana atau paten biasa adalah di surat menyurat. Itu poin pentingnya. Untuk alamat surat menyurat, nanti kalau memang perlu dan ada yang ingin menanyakan, saya akan tampilkan. Tapi jika memang tidak ada yang menanyakan, maka saya abaikan. Jadi poin pentingnya di situ. Jadi ketika Anda salah, ketika pengajuan Anda itu Anda berikan kepada sentra haki atau kepada LKPM, saya yakin Anda tidak akan memperoleh apapun tentang progres dari pengajuan Anda. Itu saya yakin. Tapi jika Anda mengajukannya itu secara mandiri, tepatnya gini, kita tetap mengajukan melalui kampus, dilojinkan oleh ketua sentra haki, tapi Anda mengusulkan sendiri. Step by step-nya Anda yang mengerjakan. Jadi Anda tahu prosesnya. Ketika Anda tahu prosesnya, maka setiap surat menyurat, nanti saya tampilkan kalau ada yang bertanya, itu semua dikirimkan ke alamat rumah. Dan itu saya kebetulan ketika dihubungi oleh pihak staf DJKI, sampai begitu. Jadi kalau alamat konsultannya mau dihilangkan, tapi alamat surat menyuratnya pakai alamat pribadi masing-masing. Jadi setiap dosen menggunakan alamat masing-masing, bukan alamat kampus. Untuk surat menyurat, khusus surat menyurat. Jadi ketika ada misalnya ada kegagalan dalam proses, ada data tidak lengkap, itu diberikan waktu hanya 30 hari saja. Tepatnya 30 hari kerja. Ya, ingat 30 hari kerja.
kalau amannya kita mikir 30 hari terakhir untuk merevisi. Biasanya informasi di link itu lebih update dibandingkan surat. Jadi biasanya kalau informasi Bapak uploadnya misalnya hari Senin, itu Bapak hari Jumat itu sudah bisa cek link. Karena di hari Jumat itu sudah langsung ada informasi Bapak disetujui atau tidak, salah atau tidak berkasnya. Nah, kemudian sudah tahu informasi itu, misalnya data tidak lengkap, itu Bapak langsung perbaiki. Jangan menunggu lagi surat dulu. Jadi kita memang komunikasinya memang harus, Pak, mohon maaf, tolong cek Pak berkas saya, tolong cek Pak. Keuntungannya adalah, pertama, jika kita sudah granted nanti, keuntungan kenapa saya bilang harus mengajukan mulai kampus, kenapa? Tujuannya adalah ketika kita granted nanti, granted itu bersertifikat ya, bersertifikat. Tadi sudah kita sampaikan di muka bahwasanya 7 hak paten, 7 hak intelektual industri, itu semuanya mendapat sertifikat atau granted. Hanya satu yang tidak, hanya surat pencatatan ciptaan, hanya hak cipta. Oke, jadi semua sertifikat itu, semua hak paten yang Anda peroleh, itu ada masa berlakunya. Kalau untuk paten sederhana, itu selama 10 tahun. Namun, ada biaya pemeliharaan selama 5 tahun pertama gratis, kalau Anda mengajukan melalui kampus. Tapi, kalau Anda mengajukan melalui pribadi, itu dikenakan biaya maintenance atau biaya pemeliharaan selama 10 tahun, setiap tahun. Nah, itu fungsinya. Oke, lanjut Pak. Ini kita bahas tentang judul langsung. Di sini semua judul-judul untuk drafting paten. Bukan drafting sih, ini sudah berita resmi langsung dari DJKI. Nah, ini ada beberapa contoh yang sebenarnya bisa menjadikan acuan dari Bapak Ibu sekalian. Acuan kenapa? Karena biasanya yang dijadikan acuan atau dalam pengajuan paten atau drafting paten adalah produk. Jadi produk itu misalnya perahu yang saya pernah lihat kemarin, perahu, mobil dan sebagainya, kipas angin, bataku dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada pengajuan-pengajuan lainnya seperti dari LIPI. Ini pengajuannya ini tentang makanan siap saji, tinggi serat sebagai pangan darurat. Dan ini Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat itu pada ini kan gambar invensi yang akan dimunculkan pada nanti jika dia peroleh sertifikat. Ini kan bentuknya saja. Oke, sudah. Jadi saya sampaikan bahwasanya lanjut Pak, bahwasanya dari LIPI sendiri, ini untuk pengajuannya ini memang prosesnya ini bisa diajukan atau bisa diproses dan bisa dinikmati teknik seperti ini. Karena orang kalau kita informasikan tentang paten atau paten sederhana, kita bingung, kita produk apa ya? Produk apa? Tidak. Ini misalnya contoh dari proses. Seperti komposisi cookies yang mengandung pati temulawak. Ini proses, Pak. Judul seperti ini merupakan proses. Jadi yang dia sampaikan dari bagian pertama sampai akhir itu proses di pembuatan cookies menjadi yang mengandung pati. Jadi pembuatan cookies berasal dari pati temulawak. Itu proses. Oke. Lanjut Pak. Ini juga masih dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pengajuannya. Kemudian ini proses ini langsung disampaikan. Proses pembuatan plastik antibakteri, ini pengajuan proses. Nah, kalau untuk secara mudah lagi, jika Bapak misalnya nantinya melihat atau memperoleh atau searching di internet, dapat drafting paten, cara mudahnya adalah pertama lihat judul. Jika memang di judul Anda tidak paham, apakah ini masuk proses, jadi hanya ada 3 kalau untuk paten atau paten sederhana. Jadi apakah itu proses, apakah itu metode, apakah itu produk. Nah, Anda langsung lihat klaim. Nah, jika Anda memahami drafting paten, Anda harus memahami dulu cara pembuatan judul dan penentuan klaim. Kalau Anda belum memahami ini, ada karena beberapa dosen, maaf, ada 1 orang dosen, itu saya juga belajar sama beliau sudah selesai semua drafting patennya kecuali klaim. Saya bilang, ada yang salah nih. Karena kalau pengajuan paten Anda betul, cara pembuatan paten Anda betul, atau paten sederhana Anda betul, maka klaim itu Anda harus tahu di awal.
Jadi sama seperti kita judul dan klaim itu sebagai satu kesatuan. Yang lain itu sebagai pelengkap saja sih, penjelasan. Jadi kalau Anda tidak mengetahui klaim, berarti Anda sudah salah dari awal. Lanjut, Pak. Oke. Halo Bu. Ya, yang Agustus saya belum. Halo? Ya, sempat terputus. Lanjut. Ini proses, oh sempat terputus, maaf. Kemudian yang lanjut untuk proses penggorengan dengan metode marinasi desaku. Nah, ini lebih unik lagi nih. Jadi yang unik-unik saya ambil nih, agar jangan fokus bahwasanya paten itu yang akan dikabulin pasti yang sudah menghasilkan produk gitu. Ini benar menghasilkan produk, tapi prosesnya, proses penggorengannya yang ditampilkan dengan metode marinasi desaku. Jadi marinasi desaku mungkin sebuah produk yang sudah ada, tapi proses penggorengannya yang dijadikan paten oleh ini dari kampus ya sepertinya. Ya, sepertinya dari kampus ini. Jadi ya disampaikan ini dari kampus sehingga tidak saya sampaikan di sini tidak bisa saya nyatakan apakah ini bisa disetujui atau tidak karena nanti ada proses mediasi atau proses tanya jawab antara pihak inventor dengan Dirjen KI. Biasanya nanti akan ada konsultan KI atau dari pihak Kanwil yang akan melakukan mediasi setiap pengajuan paten teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, yang semua itu pada pemeriksaan substantif. Nanti ditanyakan semua, kenapa menggunakan metode ini, apa alasannya, di mana keterbaruannya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak. Lanjut, maaf. Ini nih ekstrim sih. Yang tadi Pak, ini agak ekstrim. Nah, itu untuk paten sederhana untuk dia modul ya. Itu untuk dosen matematika sepertinya ini. Ini paten sederhana untuk desain modul matematika berbasis santun berbahasa untuk siswa learner. Sebenarnya ini agak rancu sih bahasanya, tapi nanti pasti akan ada masa revisi atau masa untuk memperbaiki pada pemeriksaan substantif. Ini judulnya sudah salah sih sebenarnya. Kalau judul saya bilang udah salah ini. Karena kenapa? Dia sebenarnya mau metodenya sih, slow learner itu yang mau dipatenkan. Tapi modul matematikanya juga dibahas di sini. Kemudian ada tulisan paten sederhana. Harusnya tidak perlu. Ini kan bukan judul. Makanya ada kesalahan sering dosen menuliskan untuk judul paten atau drafting paten itu seperti artikel. Itu yang salah. Lanjut, Pak. Oke, nah ini ada beberapa mungkin saya tampilkan di sini ada tiga pengajuan untuk paten sederhana dan paten mungkin ini untuk pengajuan yang sistemnya itu tidak menampilkan apapun. Oke, nanti pertanyaan saya jawab belakangan ya. Oke, di sini saya sampaikan. Jadi saya sampaikan di sini bahwasanya untuk pengajuan yang Anda baca saat ini adalah tentang proses, akan tetapi di situ ada pilihan, apakah kita ingin menampilkan gambar, apakah tidak. Nah, biasanya kalau kita ingin menampilkan gambar, biasanya kita diminta untuk menampilkan gambar dalam bentuk PDF. Tapi jika memang tidak, maka tidak perlu. Karena memang ketika pengajuan nanti ada dua pilihan gambar, ada yang pilihan gambar melalui JPEG, ada pilihan gambar melalui PDF. Di sini proses pembuatan minuman jelly. Nah ini lebih jelas nih. Jadi berarti masuk ke paten atau paten sederhana tentang proses. Jadi cara buat judulnya sudah betul. Apakah isinya saya tidak tahu, tapi sebenarnya harusnya dia menampilkan untuk seperti tabel tadi tuh, tabel urut bagan-bagan, bagaimana proses dari awal sampai akhir. Harusnya seperti itu. Oke, lanjut Pak Samsul. Oke, di sini pengembangan alat pemantau kesejahteraan ibu dan janin. Nah, ini sebenarnya dia ingin produk nih sebenarnya. Ini produk, tapi produknya dia nggak jelasin. Dia kan pengembangan alat nih, pemantau kesejahteraan. Nah,
kesejahteraan berarti kan ini kalau Anda baca-baca ini biasanya ini orang kesehatan nih, saya lihat ini NS ya, MCAP, FCAP. Oke. Jadi di sini dia mau sampaikan alat. Nah, alatnya terus tampilkan. Kalau kesejahteraan, ukur kesejahteraan itu melalui apa ya? Nah, itu pasti akan dipertanyakan nanti pada saat dia pemeriksaan substantif. Ada pengukuran sejahtera itu kan apakah dari ekonomi, apakah itu pendapatan ya? Pendapatan, pengetahuan, keterampilan, itu kan pengukuran dari kesejahteraan. Jadi, kalau pengembangan alat pemantau kesejahteraan, berarti apa nih alatnya? Ini kan informasinya belum jelas sebenarnya. Apakah dia ingin mengembangkan alatnya, berarti harus ada alat baru nih, berarti produk yang dia ingin kembangkan. Berarti ya judulnya adalah tentang produk pengembangan untuk paten atau paten. Lanjut Pak Samsul. Oke, di sini masih dari LIPI. Ini kalau judulnya pasti tahu ya, ini proses. Oke, ini proses dari paten permohonan paten untuk proses. Jadi dia nggak pakai metode tapi langsung formula pupuk organik hayati untuk tanaman singkong. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk cara mudah untuk cara memahami judul paten itu Bapak bisa buka untuk LIPI. LIPI itu judul-judulnya sudah benar semuanya, cara nyusunnya benar, cara penempatan. Jadi saya belajar juga dari LIPI. Jadi saya baca prosesnya itu sudah benar. Jadi nanti tapi ada yang aneh nih. Kenapa mereka tidak menampilkan prosesnya? Nah, ini dipertanyakan juga. Kenapa tidak digambarkan pada abstrak ini? Harusnya kan ada tampilan gambar yang ingin ditampilkan dalam proses tersebut. Nah, ini tidak ditampilkan oleh LIPI. Nah, alasan ini nanti pasti akan dipertanyakan pada saat pemeriksaan substantif. Tapi dibolehkan, tidak menampilkan untuk proses tersebut. Mungkin menjaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Oke. Di sini saya sampaikan sampai ada materi-materi yang sebenarnya belum saya sampaikan di sini. Ada beberapa yang bukan terlewat sih. Saya tidak tampilkan karena itu sebagai basic. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian ini kan ada sekitar 11 atau 12 orang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian ini sudah punya paten, apakah sudah pernah punya paten tapi ditolak, sudah pernah mengajukan tapi ditolak, sudah pernah ikut patenisasi, sudah ikut webinar dulu sebelumnya, kemudian apakah sudah punya gambaran sedikit atau tidak tentang drafting paten. Jadi makanya saya bilang saya stopkan di sini dulu, mungkin ada sekitar 50 halaman kurang lebih mungkin. Tapi kalau memang makanya saya nggak tahu nih proses Bapak Ibu sekalian ini punya basic di mana dulu. Jadi kalau memang nanti jika memang sudah ada yang ditolak, jadi saya akan bahas tentang bagaimana. Tapi kalau Anda belum mengerti tentang cara penyusunan, maka saya bahas tentang penyusunan. Kalau memang tidak mengerti tanda cara untuk upload, maka akan saya bahas tentang upload. Di sini yang saya belum bahas adalah tentang contoh sertifikat. Kalau memang nanti mau dilihat contoh sertifikat beda ya, memang tulisannya sertifikat kalau untuk paten atau paten sederhana. Kemudian drafting paten saya belum bahas di sini karena saya mau bahas basic-basicnya dulu. Sebenarnya dari drafting paten itu kebanyakan yang saya lihat Bapak Ibu sekalian yang maaf ada beberapa juga dosen yang saya lihat kebetulan dari PTN yang kebetulan saat ini sudah minta bantuan Bu Rizka nih, kok saya sudah ditolak nih, tolong bantu Bu Rizka. Kayak mana nih, apa yang salah nih, di bagian mana yang saya yang salah. Itu sebagian besar masih teknis pembuatan untuk drafting paten seperti artikel. Pure seperti artikel, dan itu salah. Karena saya tekankan sekali lagi, penyusunan drafting paten menggunakan metode dan bahasa hukum. Pure besar hukum. Sekian dari saya, silakan jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, mohon disampaikan. Jika saya bisa jawab, saya akan jawab sekarang. Jika memang tidak bisa jawab, insya Allah saya tunda, akan saya jawab di grup. Silakan, Pak Samsul. Baik, terima kasih kepada Bu Rizka yang telah memaparkan materi tentang paten. Selanjutnya, saya memberi kesempatan ke semua peserta untuk bertanya. Jadi, semua peserta di sini ya wajiblah untuk bertanya kepada Bu Rizka tentang paten sederhana ini. Dimulai dari Pak Abbas, nanti saya silakan sebutkan background pendidikannya dan bagaimana pertanyaannya. Kepada Pak Abbas, kami persilakan. Halo Pak Abbas. Tidak terdengar suaranya Pak Abbas.
Masih di mute. Mas, ya. Halo. Ya, silakan Ya. Pak. Terima kasih. Saya kan mau Perkenalkan langsung diri aja dulu. dengan Oke. Saya Pak Abbas dari MTSN 6 Kediri, Jawa Timur. Background pendidikannya. Saya guru, saya lulusan dari Malang. Ya, silakan Pak. Di mana saya seorang guru IPA, jadinya memang seringkali mengadakan penelitian-penelitian gitu, terutama kalau di saya sekarang kan untuk media pembelajaran atau apa seperti itu. Ini kan saya lagi punya produk gitu Mas Samsul, lagi punya satu produk dan pengennya di produk media sih, media pembelajaran, pengennya dipatenkan seperti itu. Mungkin nanti ini berupa alat gitu, berupa alat yang maunya saya patenkan seperti itu. Mungkin nanti mohon penjelasan dari Bu Rizka. ibunya untuk mengurusnya bagaimana dan mohon petunjuk nantinya seperti itu. Monggo Bu Rizka, Itu mungkin langsung ditanggapi. Oke, langsung saya tanggapi ya. Ya. Jadi gini Pak, tadi Bapak kurang jelas nih, dari IPA berarti apa nih? IPA murni S1-nya atau saya pendidikan? guru IPA biologi, guru IPA. Berarti Bapak Saya mohon guru maaf, IPA. bukan gurunya Pak. Bapak tamatan S1 di bidang ilmu apa? S1-nya itu bidang ilmunya Pendidikan apakah biologi. pendidikan biologi atau MIPA Pendidikan biologi? biologi. Pendidikan Oke, biologi. pendidikan biologi. Oke. Iya. Bapak di pendidikan biologi. Kemudian Bapak ingin mempatenkan atau produk ya, Pak ya? Ya, produk. Ya, produk pembelajaran atau semacam software atau bukan software, Pak? Jadi alat, saya punya alat gini aja. Alat ya, langsung robot. ya. Saya punya robot pembelajaran gitu, robot pembelajaran. Oke, robot pembelajaran ini semuanya Bapak yang desain? Ya, tentunya, maksudnya ada Bapak yang membantu melakukan karena pendesainan, tidak ada. Iya betul, maksudnya Bapak membantu betul, tapi maksudnya apakah untuk produk atau robot yang Bapak gunakan ini betul-betul murni dari hasil hasil ide semacam saya, penelitian yang sudah pernah Bapak lakukan sebelumnya, ya, ide awal dari Bapak, iya. kemudian Idenya dari saya, terus saya kan tentunya minta bantuan ke teman kaitannya dengan elektro, saya kan kurang bisa, jadi minta bantuan ke teman seperti itu. Tapi idenya pure dari saya. gitu. Jadi yang beliau, yang Bapak. teman saya kerjakan itu dari saya. Jadi saya maunya gini seperti itu. Oke. Jadi seperti ini Pak, saya sampaikan saya tidak bisa menginformasikan apakah bisa atau tidak, karena memang nanti sebenarnya ada link khusus untuk pencarian apakah produk Bapak ini sudah pernah digunakan atau sebelumnya. Nah, Jadi sebenarnya kalau Bapak ada suatu produk, jika memang sudah digunakan, itu informasi kalau paten itu namanya tidak boleh diinformasikan kepada siapapun dulu, langsung dipatenkan dulu Pak. Harus punya nomor haki dulu. Baru gitu, bisa Kak. diinformasikan kepada siapapun. Apakah ini sudah digunakan belum, Pak? Kalau di pembelajaran sudah tapi belum saya Pak? share. Atau sudah disosialisasikan? Kalau di anak-anak sudah, tapi Bapak, untuk di saya destinasikan ke teman-teman sejawat belum. Oh gitu. Itu sama aja Pak. Kalau memang sudah di-share kepada pemateri, bukan kepada teman sejawat, tapi kepada siswa, itu sebenarnya disarankan tidak dari pihak paten. Karena itu yang saya sampaikan tadi ada berita acara, itu di berita acara itu selama 3 bulan akan diumumkan terus drafting paten kita ini sudah pernah disampaikan ke orang lain atau belum. Karena dikhawatirkan nanti ada yang klaim. Misalnya, Bapak yang merencanakan ide. Kan Bapak ini saat ini kan yang punya ide kan Bapak nih. Tapi yang membuat teman Bapak elektro. Ya, bisa saja dia yang mengklaim. Bisa saja dia mengklaim, Pak. Nah, karena itulah bisa saja kalau penulisannya nanti ketika penjelasannya pun akhirnya Bapak tidak bisa menjelaskan teknis elektronya. Karena itu memang dalam paten ada juga sebagian besar
teman-teman kita yang di ekonomi, pendidikan, itu karena ketakutan karena produk, akhirnya kerjasama semua dengan orang teknik, terutama teknik elektro, teknik mesin, dan teknik kimia dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sarankan ke Bapak, pastikan dulu produknya itu sudah di-share atau belum kepada teman yang di elektro itu, Pak. Oke, Pak Nanti Bas, harus sementara dilihat dulu cukup. produknya juga. Bisa diajukan paten, Pak. Sementara Jadi untuk gini, Pak Bas untuk berikutnya cukup saya ya? bisa konsul ke ibunya ya? Ya, bisa Kalau untuk langsung. berikutnya saya bisa konsul. Langsung bisa Boleh, nanti boleh, ke boleh. ibunya. Boleh. Nanti nomornya Boleh, Pak, mungkin nanti bisa di grup nomor juga HP-nya nanti. ya? Ada nanti di grup. Baik, Oke. silakan, Pak. Selanjutnya Oke, makasih, Di kepada grup ada, Pak. selanjutnya kepada Bu Iya. Ningsi Dewi Sumaningrum. Sama-sama. Kami persilakan Bu Ningsi untuk berbicara langsung. Halo Bu Ningsi. Bu Ningsi. Bisa untuk bertanya langsung. Oke. Sepertinya belum ada jawaban. Mungkin Selanjutnya kepada mau Bapak menggunakan suara Simon. saja juga boleh. Pak Simon, silahkan. Pak Simon. Pak Simon. Oke, masih belum ada tanggapan. Selanjutnya kepada Pak Aditya Wardana. Aditya. Pak Aditya belum ada tanggapan juga. Kemudian Mungkin Pak Samsul nih ada pertanyaan nggak? ada, saya nanti terakhir Bu ya. Bu Maria. Tadi Oh iya. pengen bertanya. Bu Maria, halo. Mumpung lagi sedikit ini. Mumpung peserta lagi sedikit, kalau ingin tanya silahkan. Oke. Masih belum ada juga. Pak Zaki, monggo jika ada yang ingin ditanyakan langsung. Oke, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Ya, silakan. Sebenarnya gini, saya ada penelitian Perkenalkan diri. Oke ya. Nama saya Saskianto Manggabarani, ya cukup dipanggil Zaki aja. Saya dari Stikes Pertamedika, Jakarta. Background ilmu saya itu gizi, bidang ilmu gizi, gizi pangan. Kebetulan saya telah melakukan penelitian tentang produk mie basah, ya. Kemudian itu rencananya mau dipatenkan. Namun yang mau saya tanyakan di sini ya tadi kelengkapan berkas yang harus disiapkan dan bagaimana cara penguploadan dokumen itu yang saya kurang paham, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Monggo Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Pak Zaki, seperti ini Pak. Penelitian yang Bapak, pertama saya konfirmasi dulu. Untuk penelitian ini kan penelitian pribadi atau penelitian yang sudah dimenangkan. Nah, saya sarankan tadi seperti di awal sebenarnya saya belum sampaikan bahwa penelitian yang saya sarankan adalah penelitian yang sudah dimenangkan. Penelitian yang sudah dimenangkan secara baik itu internal atau skala nasional. Jadi harus kompetisi nasional dulu Pak, kalau bisa. Bukan penelitian pribadi, karena belum ada semacam, kan kalau misalnya penelitian pribadi kan kita belum ada semacam review, belum ada semacam ada laporan akhir dan sebagainya. Jadi belum bisa dibuktikan apakah ini layak atau tidak dipatenkan. Itu satu. Yang kedua, kalau di gizi sebenarnya semua dosen-dosen Stikes itu banyak sebenarnya produk yang bisa produk atau proses atau metode yang digunakan untuk bisa dipatenkan. Apapun kalau untuk prosesnya sebenarnya kalau Bapak untuk paten atau paten sederhana ya, kalau karena kita bahas paten sederhana di sini, itu tadi saya sampaikan pertama Bapak buat akun dulu. Bapak kalau mau coba-coba dulu ya. Jadi kalau pertama harus buat akun. Nah, persiapan buat akun itu cukup sediakan KTP aja, Pak. Cukup KTP. KTP itu pun tidak perlu diupload, hanya sediakan saja ada KTP karena nanti diminta data sesuai KTP. Kemudian Bapak buat registrasi itu wajib hari Senin sampai hari Jumat. Di hari dan jam kerja. Kenapa? Karena untuk paten itu banyak maintenance.
Jadi kalau weekend itu kalau pendaftaran Bapak nggak akan dapat untuk email verifikasi atau email aktivasi akun. Dan itu harus diaktifasi 1 kali 24 jam, kalau tidak hangus. Jadi harus ulang lagi buat awal. Kemudian untuk berkas yang lain hanya langsung ke drafting paten, Pak. Jadi nanti kalau saya bisa share di grup drafting patennya, karena memang drafting paten itu tinggal isi titik-titik itu aja sih sebenarnya. Hanya saja bahasanya tidak menggunakan bahasa artikel, itu saja. Oke. Terima kasih, Bu. Itu saja, Pak. Bagaimana? Oke, Pak Zaki? terima kasih. Mohon petunjuknya nanti, Bu, kalau misalnya ini cara pengisian dokumen dengan cara nguploadnya ya kayaknya karena saya belum pernah sama sekali coba, jadi penasaran dengan itunya, Bu, prosesnya. Iya, baik, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Panji. Bu Irma, Ya, Ibu Panji silakan. iya. Terima kasih Pak Samsul. Yang mau saya tanyakan sama Bu Rizka sebenarnya saya itu kesulitan pada saat sebenarnya di cara alurnya aja, pengaluran dan drafting kan belum pernah sama sekali ceritanya. Nah, saya udah pernah yang untuk pencatatan hak cipta saja, tetapi untuk ke paten sederhana saya belum pernah karena kayaknya itu ribet banget gitu ya, keribetan dan penguploadan berkas-berkas apa saja yang harus diupload seperti yang tadi ditanyakan sama Pak Zaki itu adalah kebingungan juga di saya. Nah, saya punya satu produk tetapi sudah saya hak ciptakan tetapi belum saya patenkan. Nah, kayak gitu. Apakah yang tadi alurnya itu seperti apa dan harus draftingnya atau cara penulisan draftingnya seperti apa? Nah, itu sama halnya dengan Pak Zaki tadi. Itu mungkin sama Bu Rizka mohon bantuannya untuk bimbingan drafting paten sederhana ini. Terima kasih. Oke, silakan Bu. Paten sederhana. Oke, terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa? Bu Ratih. Bu Ratih. Bu Ratih seperti ini, Bu. Di bidang ilmu apa ya, Bu? Farmasi. Saya kurang dengar tadi. Farmasi. Oke, ini berarti kesehatan berarti juga ya. Oke. Iya. Jadi seperti ini, Bu. Untuk paten sebenarnya dari drafting paten itu yang Anda kirimkan, misalnya kalau ini kan setiap kampus kan punya LPPM ya. Kalau kampus kecil setidaknya punya LPPM. Tapi kampus besar itu sudah ada bagian sub dari LPPM itu namanya sentra haki. Dan seharusnya sentra haki lebih paham dan memahami. Tapi biasanya sentra haki itu langsung minta, oke, minta drafting patennya, sini saya yang kerjain. Nah, itu yang salah. Karena kenapa? Kesalahan itu Anda nggak tahu informasi apapun. Karena berkas yang Anda kirimkan ke sentra haki itu tidak bisa diupload seluruhnya. Karena memang ada ketika kita pengusulan, tadi kita masuk ke paten.dgip.go.id, kita nanti ketika kita login, itu kita langsung mengisi data itu yang sudah dipecah-pecah, Bu. Jadi misalnya nanti abstraknya aja, tapi dalam bentuk PDF. Kemudian nanti klaimnya aja dalam bentuk PDF. Tapi kalau dosen hanya menyerahkan ke sentra haki, itu nggak tahu. Itu satu. Terus yang kedua, kesalahannya ada di surat menyurat. Alamat surat menyuratnya sering disamakan dengan alamat kampus. Sehingga dosen tidak tahu informasi apapun, apakah dia diterima atau ditolak. Padahal itu cuma punya waktu, kalau surat menyurat paling seminggu atau 10 hari setelah Ibu ajukan, itu langsung ada hasil. Nah, kalau Ibu tadi sudah sampaikan, sudah punya hak cipta ya? Nah, hak cipta itu surat pencatatan ciptaan. Betul. Iya, Bu? Iya, jadi surat pencatatan ciptaan itu bukan granted, jadi bukan sertifikat, dan itu tidak memiliki kekuatan hukum sebenarnya, hanya memiliki, ya saya sudah pernah catat aja, jadi nggak cuman saya sebagai pemilik, tapi Ibu tidak mungkin bisa mengklaim atau mungkin hak ekonomi itu kemungkinan besar tidak, karena hak cipta itu nilai hukumnya pun cuma 15 ya Bu ya. Hukumnya 15, tapi kalau misalnya produk, kalau dipatenkan kan 20 hukumnya, dan itu kalau kita pengajuan untuk hibah dari Kemenristek untuk kompetisi nasional, yang dinilai itu haki, yang dimaksud haki di sini adalah paten, bukan hak cipta.
hak cipta walaupun itu buku itu tidak diakui. Jadi sebagai syarat administrasi. Jadi saran saya kalau caranya sebenarnya prosesnya itu gampang, hanya saja kerjakan sendiri. Jadi minta diloginkan sama LPPM. Jadi nanti ibu kerjakan upload sendiri. Itu saran saya. Karena memang kalau itu sudah tidak mengerti, ujung-ujungnya nanti kita ketergantungan terus sama sentra hakinya atau LPPM. Gini Bu, sebenarnya untuk yang apa namanya LPPM ini juga masih menggunakan akun umum, belum menggunakan akun LPPM sendiri, Bu. Nah, kayak gitu. Okay. Nah, apakah untuk syarat mungkin ada syarat login kalau pakai apa namanya pakai instansi gitu? Iya, betul. Iya. Jadi gini. Jadi saya sampaikan di sini Bu, kalau untuk akun lembaga, ini saya sambung lagi ya, Pak Samsul izin. Yep. Jadi kalau untuk sebenarnya dari Dirjen KI, dari staf Dirjen KI, itu menyarankan semua dosen wajib menggunakan satu akun. Terutama dosen satu home base, tidak boleh menggunakan akun masing-masing. Karena kan kita gini, akun masing-masing, tapi ingin klaimnya dari lembaga pendidikan, karena kita punya NIDN, kan gitu kan? Jadi harganya mungkin harga lembaga pendidikan, itu nggak boleh. Jadi kalau Anda dari kampus, Anda harus mengklaimnya itu adalah dari satu instansi saja. Karena kalau Anda dari satu instansi, itu kalau biayanya, pendaftarannya ya, kalau untuk dari instansi itu cuma 200.000 untuk paten sederhana. Sedangkan biaya pendaftaran itu 500.000. Sedangkan kalau Anda menggunakan akun pribadi, itu 800.000, Bu. Kan nggak worth it. 800.000, dia pembayaran sustatifnya 500, 1.300.000, kemudian ketika kita granted nantinya, ketika misalnya dapat sertifikat, Anda wajib bayarkan setiap tahunnya selama 10 tahun biaya pemeliharaan. Dan itu lumayan. Paling kurang kalau nggak salah saya 1 juta, 1.200.000 sampai nanti terakhirnya jadi 1 juta, hampir 2 jutaan. Dan itu kekurangannya. Tapi kan kita melalui kampus nih, jadi kan bisa digunakan untuk akreditasi kampus, akreditasi prodi, untuk jakpung, kan kegunaannya itu. Bukan hanya untuk bangga-banggaan punya paten, ya kan? Kita kan tujuan akhirnya itu. Jadi saya sarankan kalau misalnya untuk berkas, tadi saya tambahin, kalau berkas, kalau misalnya untuk akun lembaga, itu cuman hanya butuh NPWP lembaga, alamat kampus ya, alamat kampus, nama LPPM, udah itu aja. NPWP kampus, kemudian nama LPPM, terus nomor telepon terserah, nomor LPPM juga bisa, atau nomor telepon kampus juga boleh. Mohon maaf Bu, mau nyambung lagi. Itu permohonannya gimana Bu kalau misalnya dari lembaga, kalau misalnya dokumennya sudah ada? Oke. Satu lagi Pak, berkas yang perlu ditampilkan atau dimasukkan dalam untuk pembuatan akun lembaga itu adalah kalau dia LPPM yang mengajukan harus ada surat SK ya, SK LPPM. SK LPPM. Cukup itu aja, SK LPPM. Kalau saya seringnya, kalau misalnya kampus nggak punya NPWP, saya seringnya saranin masukin KTP aja sih, KTP LPPM-nya aja. Kalau saya gitu, KTP LPPM, habis itu nama kampus, terus nomor telepon LPPM, terus alamat kan berarti alamat kampus ya, itu aja sih. Hanya surat SK. Jadi siapa yang mengusulkan. Tapi nanti kalau tiga kelanjutannya kan yang penting semua atau pejabat strukturalnya tahu. Itu aja sih Pak. Jadi dan satu itu akun itu Bu? Satu, yakni SK. Jadi satu akun itu yang dipakai Bu untuk semua dosen ya? Wajib, iya. Satu akun untuk satu instansi. Jadi semua dosen dalam satu instansi itu menggunakan satu akun. Karena nanti akan dipertanyakan oleh Dirjen KI. Ini dosen ya? Iya. NIDN ya? Iya. Home base-nya di mana? Anda harus pakai akun ini gitu. Tapi ada kekurangannya nih. Kekurangannya adalah kita harus melengkapi surat. Jadi ada 2 surat yang kita masukkan dalam permohonan paten. Itu surat kepemilikan invensi sama surat pengalihan hak inventor. Nah, surat pengalihan itu adalah kita sebagai inventor mengalihkan hak kepada lembaga, institusi kita. Iya. Nah, kalau kemudian kepemilikan invensi hanya satu aja sih, kita aja suratnya. Semua ditandatangani pakai di atas materai 6.000. Oke. Gampang kok, gampang. Ya, selanjutnya ke Ibu Maria. Mungkin yang lain. Bu Maria, monggo Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu Rizke.
Saya Selamat sore, dari Bu Maria. ya, saya dari Fakultas Ekonomi yang membawa pertanyaan dari teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Kebetulan kami berada di Iya, LPPM dan kami sudah punya sentra haki. Kami kalau dari ekonomi maupun hukum biasanya kan produk penelitian itu kan jurnal gitu ya Ibu ya. Dulu masih bisa jurnal itu dihakikan. Saya tidak tahu teman-teman dia rame-rame haki. Akhirnya ini kan tidak bisa. Jadi akhirnya saya tahu dari Ibu kan yang bisa dipatenkan kan produk, proses, dan metode ya Ibu ya. Kira-kira masukannya Ibu kalau misalnya ekonomi gitu iya. seperti apa Ibu ya? Tadi kalau saya kan cara menggoreng berdasarkan proses ya Bu ya. Itu mungkin ekonomi perhotelan mungkin bisa. Yang lainnya kira-kira masukannya apa ya Bu ya? Nah, ini kalau masukan berarti cari judul nih Ibu nih. Enggak, kira-kira. Bu Maria, saya jawab ya Pak Samsul ya. Kira-kira yang seperti apa ya Bu ya? Oke. Metode Bercanda, atau Bu, proses bercanda. berarti Oke, ya, Bu bukan Maria. produk. Kalau Oke, teknik jadi kan saya sampaikan produk ya. Iya, teknik orang produk. Oke, Bu. Ya. Jadi saya sampaikan seperti ini Bu Maria. Jadi gini, Ya. jadi sebanyak teman-teman kita yang sosial, Ya. ekonomi, pendidikan, kedokteran, kesehatan, itu sebagian besar kan bingung tuh. Karena Ya. memang selama ini banyak orang teknik yang mengusulkan untuk paten sederhana atau paten biasa berapa produk. Nah, tadi Ibu sampaikan tadi jurnal dijadikan haki. Itu salah, Bu. Iya. Iya. Jurnal itu pasti Ibu jadikan kelihatan hak kita yang 3 hari kan Bu, Iya. yang cuma bayar 200.000. Iya betul. Nah, dan itu nggak diakui Bu. Nah Iya. itu untuk Japung, apakah untuk akreditasi kampus tuh semua nggak diakui. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau lucu-lucuan sih boleh, tapi kalau saya dosen-dosen saya nggak kasih. Jadi semua dosen saya kalau misalnya ada saya lihat sertifikatnya cuma surat pencatatan, hapus saya bilang, memalukan itu saya bilang. Mendingan Anda buat jurnal aja deh. Mau jurnal internasional kayak nasional kayak silahkan, tapi jangan saya itu karena memang kalau Ibu ikut serta dalam akreditasi kampus itu diketawain Bu sama asesor. Ketika Ibu menampilkan sertifikat surat pencatatan hak cipta berupa jurnal, kecuali buku ya Bu ya. Kalau buku ya, itu buku boleh. bisa. Buku masih Dan bisa. Buku bisa. Buku masih bisa, akan tetapi nih untuk Japung, kalau untuk buku, kalau misalnya bukunya sudah kita usulkan Japung, secara bersamaan kita ngusulin sertifikat, bukan sertifikat, surat pernyataan hak cipta itu yang diakui cuma satu, yang paling besar. Jadi artinya kita cuma dapat grade aja. Pada akun surat Tamas kita di publikasi bahwasanya kita sudah punya sertifikat, surat pencatatan hak cipta. Itu saja. Kemudian pertanyaan inti Ibu mau tanya judul ya. Jadi ya kira-kira seperti apa gitu Bu contohnya? Saya lebih ya. Jadi gini Bu, beda antara paten, cara membuat judul paten itu beda dengan cara membuat judul penelitian dan artikel. Jadi saya lebih sarankan, jadi beberapa dosen yang bimbingan sama saya, mau yang S2 maupun S3, saya samaratakan. Mereka wajib punya dasar. Misalnya penelitian tadi ya, penelitian yang memang sudah kalau bisa sudah diakui secara nasional, misalnya sudah menang hibah. Karena itu dari Kemdikbud kan punya program UberKI atau sentra haki Bu. Nah program tersebut khusus bagi yang sudah pernah menang hibah, berarti kan sudah diakui nih Bu, sudah ada luarannya. Jadi outputnya sudah ada, tapi mereka ini nggak tahu nih, nggak bisa buat paten, diajarinlah sama pihak sentra haki. Nah jadi kalau Ibu minta judul, salah sebenarnya judul. Berarti kalau judul itu kan sama seperti artikel dan penelitian. Karena memang kalau paten ini kita bisa kan proses itu, kalau proses itu kita bacanya itu pasti di metode Bu. Yeah. Metode dan bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 4. Jadi kalau misalnya saya bilang saya minta judul, saya bingung. Karena saya bilang, saya seringnya ubuk-ubuk judul dosen tuh dari satu penelitian dosen, saya bisa buat 3 judul. Tapi intinya sama, 3 judul. Saya konfirmasi, ini gimana? Cocok nggak? Gitu kan. Nanti ya debat dulu nih, debat kusir nih gitu saya sama dosen. Benar atau tidak? Jadi tidak bisa seperti penentuan judul penelitian dan judul artikel, Bu. Jadi paten ini harus dari penelitian yang sudah diakui oleh Dikti dulu, kemudian nanti prosesnya. Tapi kalau saya sarankan Ibu, logikanya sudah mainkan ke proses dan metode. Kemungkinan besar banyak. Proses dan metode dan cara buatnya itu pakai bagan aja, Bu. Proses kan banyak sekarang. Jadi bukan menghasilkan produk. Gitu. Dan apakah nanti diakui atau tidak kan ada masa substansi. Pemeriksaan substansi itu nanti ada mediasi. Ibu bisa jelaskan dan nanti suruh perbaiki. Ketika kita perbaiki dan oke, diakui oleh mereka, kita granted. Minimal kita sudah mencoba dulu. Oke.
Itu saja Bu Maria. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Lanjut Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Delay-nya lama nih. Selanjutnya Bu Dr. Irma Siregar. Bu Dr. Irma. Bu Dr. Irma. Silahkan. Oke, masih belum ada jawaban. Selanjutnya Nikawati. Bu Mikawati, mau nanya. Mikawati. Ini dosen bimbingan saya nih. Oh. Silakan diaktifkan. Silakan Bu. Nah, belum ada jawaban juga. Pak Hafid. Jawaban, oke. Pak Hafid. Pak Ini Hafid. dipersilakan semuanya ya Pak ya? Iya, saya persilakan semuanya. Pak Hafid. Nah, Oke, saya bacakan pertanyaan dari Bu Ningsih. Kalau poster tentang kesehatan, apakah bisa diajukan sebagai paten? Bagaimana cara supaya dalam mengajukan paten bisa diterima? Apa yang harus diperhatikan? Demikian, Bu. Itu dari Bu Ningsih. Dari Bu Ningsih ya. Apakah poster ya? Poster sebenarnya saya tidak menyarankan poster dijadikan paten. Karena kenapa? Poster kan banyak sebenarnya ini sebagian besar dosen-dosen kita menggunakan poster itu bukan dipatenkan, tapi dijadikan surat pencatatan hak cipta. Jadi hak cipta dan hak cipta itu tidak diperiksa. Itu informasi konsultan KI itu nggak diperiksa, itu 1 hari jadi. Semua yang ibu mau buat apa aja itu pasti akan keluar surat pernyataan hak ciptanya. Dan itu nggak diakui. Jadi kalau poster nggak bisa. Oh gitu, poster nggak bisa. Poster memang betul nggak bisa. Iya. Oke, mungkin dari yang lain Pak. Ada lagi? Secara umum saya udah beri kesempatan ke semua peserta. Oke. Selanjutnya saya mau tanya Bu, sambil menunggu yang lain raise hand, saya mau bertanya. Yang pertama tadi memang udah dibahas tentang akun itu, berarti memang harus kalau kita dosen harus menggunakan akun kampus Bu ya? Harusnya seperti itu Pak, karena memang nanti kegunaannya itu nanti ketika bayar maintenance-nya Pak. Kalau kita dosen nih, saya kalau main cantik ya, kalau kita maintenance kan 10 tahun tuh. Kalau kita dosen di lembaga, kita bisa dapat gratis 5 tahun. Nah, itu kan kita bisa ngusulin Jakpung Pak. Nggak usah diperpanjang ke tahun ke-6. Saya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak tidak mau lembaga, ingin mengajukan pribadi, dari Bapak tahun pertama sampai tahun ke-10 itu wajib bayar setiap tahunnya. Biaya pemeliharaan. Oke. Itu Pak. Poinnya di situ. Kemudian kan Bapak, karena dosen kan pas ngusulin Jakpung kan? Iya. Kemudian? Oke. Sebelum saya lanjutkan kepada Pak Aditya, silakan untuk bertanya langsung. Silakan di-unmute. Oke, saya baca. Silakan Pak Aditya. Pak Aditya Wardana, ya. Oke, terima kasih. Pak Samsul dan Bu Rizka. Perkenalkan diri dulu. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, hampir sama sebenarnya dengan Ibu Maria. Oke, kedengarannya suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Nah, jadi memang kita kesulitan Pak untuk dosen-dosen khususnya ya, istilahnya di ilmu sosial gitu ya. Tadi betul kata Bu Rizka, mungkin kita hanya bisa bermain di metode ataupun proses ya, sebagai dosen ilmu sosial gitu ya. Jarang kita menghasilkan suatu produk. Nah, ini begini, saya kebetulan punya pengalaman, saya sebagai konsultan gitu kan, untuk khususnya di bidang pengukuran kinerja, baik organisasi, perusahaan maupun karyawan. Dari berbagai
pengalaman saya itu, saya punya suatu model. Memang model ini belum saya uji cobakan gitu ya. Nah, apakah pertanyaan saya ke Bu Rizka, gitu kan? Apakah sebaiknya model yang mungkin ya tadi ya model atau metode lah gitu yang saya miliki ini, apakah harus saya ajukan dulu ke hibah gitu kan, penelitian gitu, untuk bisa dinyatakan nanti ujungnya sebagai paten gitu. Nah, mohon arahannya Bu Rizka. Silakan Bu. Oke. Dengan Pak siapa tadi? Pak Samsul saya lupa. Aditya Wardana. Pak Aditya, baik. Aditya Pak, ya Bu. Pak Aditya sini, ya Pak Aditya saya sampaikan seperti ini Pak. Memang saya lebih prefer saranin saya dan sangat menyarankan semua dosen itu yang diajukan itu adalah hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian yang sudah dimenangkan. Apakah itu hibah internal, apakah hibah kompetisi nasional. Tapi kalau hibah internal saya sarankan yang untuk kampus-kampus yang sudah PTN ya. Tapi kalau untuk kampus PTS, kemungkinan besar nggak ada kan dana-dana untuk hibah internal. Tapi saya sarankan untuk hibah kompetisi nasional baru diajukan prosesnya, apakah metodenya, yang mungkin kalau metode kemungkinan besar banyak, kemungkinan besar prosesnya bisa diajukan. Jadi saya sarankan lebih di situ Pak. Yeah. Karena memang Pak, ketika Bapak buat drafting nanti konsepnya dari penelitian itu Pak. Jadi ketika saya, jadi ada satu dosen itu dari disertasinya. Dia ada salah satu yang dia temuan, dosen S1, S2, S3 kedokteran, temuan beliau itu yang beliau ingin jadikan paten. Kemudian ketika temuan beliau itu yang ingin beliau jadikan paten sederhana, yang saya lakukan pertama adalah saya tanyakan semacam beberapa pertanyaan dan saya baca semua dari disertasinya. Jadi ketika dia udah salah arah nih, saya langsung arahin lagi ke disertasinya dan dia bisa mengambil konsep. Jadi yang kita masukin ke dalam paten yang sederhana itu bukan semua dari isi skripsi itu Pak. Jadi hanya bagian penting yang kita anggap berbeda dengan orang lain dan itu termasuk novelty ya Pak ya. Ada pembaruan atau keterbaruan dalam proses penelitiannya kah, apakah metodenya kah, atau produk. Jadi memang saran saya lebih kepada penelitian dan kemungkinan besar diterima itu besar Ya, Pak. novelty ya betul. Dibandingkan gitu. Iya, konsepnya kan konsep dasarnya itu loh Pak. Karena konsep dasarnya itu Bapak nggak punya. Jadi ketika Bapak nanti ketika lulus, ketika pemeriksaan substantif, Bapak nggak ada konsep. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan semacam tanya jawab nanti di Kanwil. Kalau kita di provinsi di Kanwil, kalau misalnya di pusat mungkin langsung ke kantor DJKI di Rasuna Said. Itu langsung ketika mediasi itu pertanyaan yang diberikan itu terkait dengan proses yang Bapak lakukan itu. Jadi antara intensi itu akan ditanyakan terus-terusan. Tapi kalau Bapak sudah ada dasar, latar belakang, dan sebagainya, itu kan dari proposal hibah. Jadi itu bagian kecil. Jadi kalau kita mau cerita panjang lebar juga sudah ada konsep dari. Jadi kalau kita ingin perbaiki juga lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak punya penelitian. Ya. Berarti pas sebaiknya ini penelitian ya Pak, bukan pengabdian. Jadi proposal kan ada dua nih. Diikutkan dalam hibah penelitian ya Bu ya. Ya. Iya, diikutkan dan kalau bisa menang. Ya. Begitu Pak Aditya. Iya, bagaimana? Oke. Pak Aditya sudah cukup. Sudah cukup jelas Bu. Gitu, prosesnya sudah cukup jelas. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang lain yang belum bertanya. Oke, Bu, saya pengen melanjutkan lagi pertanyaan saya. Kalau kampus kita belum punya sentra HKI gitu, bagaimana Bu? Kalau kampusnya belum punya sentra HKI. Kampus nggak punya sentra HKI. Oke, sentra HKI itu adalah unit bagian dari LPPM. Jadi kalau misalnya sentra HKI belum punya, kan LPPM punya. Jadi nama lembaganya adalah LPPM. Jadi tetap buat akun dari atas nama LPPM. Jadi misalnya Bapak dari Universitas Krishna Dwi Payana misalnya ya, berarti LPPM Dwi Payana. Berarti pemegang paten itu kampus Bu ya? Ya, pemegangnya kampus. Karena ada pengalihan hak nantinya. Dan itu karena itu bisa digunakan untuk Japung, bisa digunakan juga untuk akreditasi kampus dan akreditasi prodi. Kemudian perbedaannya apa Bu kalau mandiri dengan kampus itu Bu? Oke, perbedaan pengajuan melalui personal atau melalui lembaga. Pertama,
pengajuan melalui personal, biayanya lebih besar. Biaya dari mulai pengajuan, kemudian konsultatif sama, tapi dari pemeliharaan tuh dari tahun pertama di charge sampai tahun terakhir. Itu yang pertama. Terus perbedaan itu, kemudian yang kedua, tapi kita kalau misalnya kita yakin yang kita patenkan ini menghasilkan duit, misalnya bisa kita jual ke industri, saya sarankan melalui pribadi. Itu saya sarankan. Saya gini, Bapak punya produk nih, produk ini bisa Bapak jual ke perusahaan farmasi. Misalnya, kalau misalnya tadi orang farmasi, kalau Bapak ini misalnya ada produk nih, produk ekonomi ini atau software ini bisa Bapak jual, misalnya kan ada Zahir ya Pak ya, itu kan produk tuh software untuk ekonomi. Bapak bisa jual nih ke perusahaan-perusahaan atau misalnya itu kalau Bapak bisa jual, saya sarankan melalui pribadi, tidak melalui kampus. Kalau Bapak bisa jual ke perusahaan, karena memang keuntungannya kan Bapak bisa dapat 2 atau 3 kali lipat dari itu. Oke. Tapi kalau Bapak mengajukan melalui kampus, kemungkinan besar hak ekonominya Bapak akan hilang. Oke. Kami minta apa namanya step untuk mengajukan akun kampus Bu ya. Boleh Bu. Bagaimana step-step? Boleh Bu. Kan Ibu biasanya pengajuan akun step-stepnya itu. Iya, biasanya Ibu kan biasa membuat sebentar. step itu. Oke, sebentar ya. Oke. Saya langsung share aja ya, bentar ya. Saya share aja dulu nih. Kok enable lagi ya, Bu? Bapak bisa ini Pak, diaktifkan nggak? Nah. Bisakah diaktifkan Pak Samsul? Sebentar. Saya biar Oh, saya iya. share. Sebentar. Karena udah, kemarin tuh udah sempat bisa belum, Bu? satu akun kampus sudah saya buat. Udah. Pernah buat satu akun kampus dan berhasil. Jadi kita sharing di sini aja ya. Dan itu kampusnya kampus gede. Sebentar. Oke. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ini untuk kampus, kebetulan ini kampus Unsiah ya, Universitas Syah Kuala. Nah, Universitas Syah Kuala ini adalah kampus kalau di Aceh, itu namanya UI-nya Aceh lah gitu ya. Jadi ternyata khususnya salah satu dosennya itu bimbingan sama saya, ketahuan nih, kata sentra hakinya nggak punya akun kampus. Oke, mereka masih punya e-filing, belum punya akun paten. Nah, jadi saya aktifin e-filingnya dan kita buat. Nah, ini teknis cara pengajuan atau pengisian data dalam untuk pembuatan akun lembaga. Jadi nanti ada usernya, itu kalau e-filing ya, berarti kan ada usernya, kita buat sendiri. Kemudian nanti ada lembaga pendidikan harus isi seperti ini. Saya sarankan emailnya sudah ada email perusahaan yang kalau bisa ada di kopnya ya. Kan setiap perusahaan itu ada kop. Setiap perusahaan, setiap kampus itu ada kop. Nah, kop itu kan biasanya ada email di bawahnya, ada website, ada email. Nah, email itu menggunakan biasanya kan akademik, ACID. Nah, saya sarankan seperti itu. Ini kan lppm@unsia.ac.id. Nah, passwordnya bisa dia buat sendiri. Kemudian ini upload. Nah, upload dokumen pendukung itu ada upload untuk SK. SK dari, kalau misalnya upload ini adalah LPPM, berarti SK LPPM. Itu saja. Kemudian nomor KTP disuruh isi, kemudian untuk tanggal lahir, saya suruh isi aja data LPPM semua. Kemudian alamat sesuai KTP, berarti alamat dari kampus. Kalau bisa alamat lengkap, kelurahan, kecamatan, sampai ke Depok. Saja. Kemudian apa lagi ya, ini teknisnya, cara pengisiannya. Kemudian ini ada lagi, nah ini data ketika pengisian bagian akhir. Ini pengisian seperti ini, ada nomor HP. Kalau bisa nomor HP itu karena mungkin akun lembaga. Saya sarankan mungkin kalau di kampus itu punya HP kampus, ya silahkan masukkan. Kalau tidak, silahkan masukkan HP sesuai dengan data yang ada di kop surat. Jadi ketika diverifikasi sudah sesuai. Kemudian diproses, selesai. Kemudian yang lainnya ini hasilnya pengajuan untuk akun lembaga. Oke, ini prosesnya selesai.
Dan ini saya sarankan pengisiannya pada hari dan jam kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu libur untuk ngerjain paten. Karena jawabannya itu kan harus kirim via email. Nah, email itu biasa dikirim hari Senin. Sedangkan biasanya kita sudah untuk pengisian itu harus 1x24 jam diverifikasi. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kemudian masih bisa sharing. Oke. Saya jelasin ini sedikit ya, Pak Samsul. Ya. Oke. Ini cara pengajuan untuk paten sederhana atau paten biasa. Nah, ini akunnya. Jadi kita sudah daftar. Nanti kalau Bapak mau main-main nih, mau buat nih hari Senin, lusa itu silakan buat. Ini ada 4. Ada 4 proses atau ada 4 tahapan yang harus kita isi. Nah, ini kan ada judul intensi nih. Isi sesuai nama inventornya berarti kita. Dan pilih kewarganegaraan sudah sesuai. Kemudian alamat, ini gunakan alamat kampus. Email, kalau bisa email pribadi atau email kampus, bisa otomatis muncul. Nomor telepon juga begitu. Jika memang inventornya ada lebih daripada 1 atau mungkin 2, 3, atau kan kalau biasanya kan rame-rame itu kerubutan kalau dosen-dosen. Nah, silakan tambah lalu isi lagi. Kalau bisa alamatnya sesuai dengan alamat masing-masing dosen. Kemudian di bagian ini yang saya jelaskan. Di bagian ini sudah. Untuk tahap ketiga, itu biasanya kalau untuk pengajuan untuk paten, itu biasanya ada hak prioritas. Biasanya ada tambahan duit yang harus ditransfer. Jadi informasi ini tidak aja nih jawabannya itu. Nah, yang paling penting adalah pada tahap yang keempat, itu dokumen. Nah, banyak dosen salah di bagian dokumen. Ini sekilas aja biar sudah tuntas. Masuk. Terus di Jakarta gimana? Oke. Tahap keempat adalah klaim. Nah, ketika pengisian klaim ini, untuk klaimnya langsung diisi tanpa menuliskan angka. Biasanya kan klaim itu biasanya kalau untuk paten sederhana boleh 1, boleh 2. Silahkan ditulis di sini. Abstrak silahkan di-copy semua tanpa menuliskan tulisan abstrak. Jadi subjudul itu nggak perlu ditulis, langsung isian. Kemudian nah, ini ada beberapa, tadi kan tanya dokumen nih, dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, dokumen yang perlu dipersiapkan untuk spesifikasi paten atau paten sederhana maupun paten biasa, itu pertama deskripsi bahasa Indonesia. Ini kan ada yang mengajukan kan ada juga orang luar ya, kan ada juga perusahaan-perusahaan luar yang mengajukan ke Indonesia karena memang perusahaannya ada di Indonesia. Jadi ini kita cukup mengisi yang perlu diisi ya, ini perlu ditekankan, ini deskripsi paten yang bahasa Indonesia aja. Halamannya ditulis, dokumennya diisi dalam bentuk PDF. Jadi semua deskripsi dari awal sampai akhir itu isi di deskripsi bahasa Indonesia. Deskripsi bahasa asing itu cukup dihilangkan. Sequence itu cara pengisiannya itu kalau untuk saat ini ada 4 dosen yang sudah saya bimbingan untuk paten, itu pengisiannya adalah berisi tentang tata cara penulisan. Kemudian kelebihan deskripsi dikosongkan saja. Klaim silahkan isi dari drafting paten itu khusus untuk file klaim tapi dalam bentuk PDF. Kemudian untuk halamannya, halaman klaimnya saja 1, kelebihan klaim dinolkan saja. Kemudian kemudian ini bagian abstrak. Nah, abstrak dan gambar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Gambar ada 2. Pertama
gambar yang JPEG, format JPEG, yang kedua tuh gambar dengan format PDF. Nah, untuk format JPEG itu di kalau nggak salah saya di atas deh. Bagian saya lupa, karena saya siapin langsung dua-dua. Jadi abstrak itu semua dalam bentuk PDF. Kemudian halamannya, jumlah halamannya ya, jumlah halamannya berapa abstraknya. Kemudian gambar itu satu dalam bentuk JPEG, satu dalam PDF. Kemudian pembayaran voucher. Nah, di sini nih banyak kesalahan dosen. Saya juga pernah kecele sampai bayar 200.000 tapi salah ngisi. Nah, jadi banyak dosen ketika pengisian ini kita langsung ketika pengisian itu langsung klik di link pembelian voucher paten. Langsung klik di yang tulisan warna biru. Nah, tulisan warna biru ini langsung diklik, langsung akan muncul proses pengajuan kita, dan itu langsung dibayarkan hari itu juga dengan tidak menutup aplikasi. Kalau Anda sudah tutup, maka akan tidak bisa. Saya sarankan pembayarannya itu melalui ATM Bank BNI. Jangan melalui internet banking. Kemudian pemeriksaan substantif itu tidak perlu diisi dulu karena belum selesai, masih pengajuan awal. Kemudian oke, ini udah. Oke, spesifikasi paten. Nah, spesifikasi paten sudah saya sampaikan tadi, ini tidak boleh kosong. Kalau ada kosong berarti ada kesalahan. Deskripsi bahasa asing nggak perlu diisi, sekuen wajib diisi, kelebihan nggak perlu diisi, klaim wajib diisi, kelebihan klaim tidak perlu diisi, abstrak wajib diisi, halaman wajib diisi, gambar wajib diisi, satu JPEG, satu PDF. Tapi kalau mau ditampilkan ya, jadi ada orang mungkin hanya menampilkan di gambar PDF saja, tidak perlu digambar. Jadi nanti semua gambar yang ditampilkan di pengumuman itu ada yang diumumkan, ada yang tidak. Jadi ada beberapa yang tidak menuliskan di situ, mungkin hanya menggambar di PDF saja, jadi tidak di JPEG. Jadi dia tidak ingin menampilkan apapun di sertifikat paten nanti. Oke. Lanjut sebentar, sedikit lagi Pak. Oke, siap. Oke, ini bagian akhir. Nah, ini bagian akhir, ini yang sering dosen banyak tanya tuh di bagian ini. Jadi berkas apa yang perlu disiapkan adalah kelebihan klaim tidak perlu diisi, pemeriksaan substantif tidak perlu diisi karena kita pengisian awal. Surat kuasa itu tidak perlu diisi, jangan pernah diklik. Jadi kalau salah sekali, salah semua. Jadi yang perlu Anda isi cukup 2, surat pengalian hak atas invensi, surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Cukup berkas 2 ini saja. Dan itu ditandatangani oleh kedua-duanya. Jadi kalau inventornya, jadi yang pemilik invensi itu adalah drafting paten, yang menuliskan invensi itu namanya inventor. Nah, si inventor kalau misalnya dia ada 2 orang, maka yang menandatangani surat pengalian hak atas invensi itu 2 orang. Dan itu di atas materai 6.000. Jadi materai cukup 1, tapi tantangannya bareng-barengan. Samping-samping gitu. Terus surat pernyataan invensi oleh inventor ditandatangani oleh pengalian hak, itu nanti ada tantangan LPPM di dalamnya. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor itu ditandatangani oleh inventor saja. Semua inventor yang mengerjakan paten. Itu saja, Pak. Ada pertanyaan lain? Berarti tahap pertama harus dari kampus dulu, Bu ya, memiliki akun patennya? Iya. Oke. Jadi kalau kampus, di sini saya sampaikan kalau kampusnya nggak bisa, nggak ngerti, nggak paham, ketua sentra hakinya atau ketua LPPM-nya silahkan konfirm ke saya. Gratis. Biaya bimbingan untuk pembuatan akun kampus. Karena memang saya ada beberapa dosen juga atau LPPM yang bimbingan untuk akun, khusus untuk lembaga saya gratiskan. Baik itu Selip Pakmas, Sinta, dan paten itu saya gratiskan untuk biaya bimbingannya. Berarti saya mau, Bu. Kampus saya belum ada soalnya, Bu. Saya juga ikut, Bu. Tapi ketua LPPM-nya bukan dosennya, ketua LPPM-nya harus. Ya, kebetulan saya di LPPM, Bu. Bapak ketuanya bukan. Karena saya Aplikasinya, mau, Bu, nanti saya konfirmasi ke ketuanya.
Oke, jadi karena memang harus LPPM-nya langsung, jadi langsung dibenerin LPPM-nya dulu nih. Nah, itu melalui saya, Bu. Iya. Oke, SK, jangan lupa kirimin SK dulu. Japri SK sebagai ketua LPPM, saya bantu. Ketuanya. SK ketua apa Berarti SK lembaga? Jadi kan Berarti emang bisa nanti- telepon nomor teleponnya Bu Rizky ya, Bu Rizka ya. Oh Teleponnya iya, Bu boleh, Rizka boleh. 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 Oke Bu, nanti untuk apa namanya, saya KKI nanti saya japri sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari saya Bu, Iya, silahkan, jangan lupa. saya kan dapat insinas, Iya. kemudian saya mau mempatenkan. Bagaimana merubah apa namanya invensinya itu yang masih saya kebingungan. Ini judulnya Bu ya, saya share ya sebentar. Iya. Drafting paten lah, drafting paten, nggak usah invensi lah. Iya, Cara kan pembuatan drafting paten dari insinas Bapak. ya, kan invensinya kan itu ada tuh. Nah, merubahnya ini gimana Bu? Ini judul saya Bu. Pertanyaannya itu pertama tentang. Jadi gini Pak. Sebentar Bu, ada dua pertanyaannya. Ini bagaimana dua pertanyaan, oke. Pertama tadi invensinya bagaimana merubah ke invensinya kan, sedangkan ini ada dua lembaga gitu. Nah, yang kedua, bermasalah tidak kalau mitranya, kan ada mitra ini, mitranya itu apa namanya, mengklaim juga gitu Bu. Ngerti nggak Bu ya maksud saya? Jadi mitranya ini. Oke, ngerti. Ya, modelnya Orang itu memang ada kalau mitranya masalah gitu. duit itu yang payah emang. Iya. Iya, Pak. Insinas begitu. Jadi gini Pak, saya jelasin dulu ya. Pertanyaan pertama Bapak, ini kan judulnya. Tuh Pak, apain judulnya dulu nih? Oh, tar, saya. Bapak cuma judul doang. Oke. Jadi seperti ini. Terkait dengan insinas, pertama saya lebih sarankan semua dosen yang sudah pernah menang hibah, kan Bapak baru menang hibah tahun ini ya Pak? Menang hibah? Pak Satu baru menang hibah tahun ini kan? Insinas? Iya, tahun kemarin, pelaksanaannya tahun ini kan? Oh iya, ya. Insinas tahun ini, tahun 2018 sudah pernah. Tunggu, pelaksanaannya tahun berapa? Oh, kalau Insinas? Yang judul ini pelaksanaannya 2020. Iya, jadi kan pelaksanaannya 2020, pengusulannya 2019 kan? Betul. Ya, sudah selesai belum sampai laporan akhir? Insinas ini kan di stop dulu, Bu. Karena COVID. Oh, karena masih stop. Nah, jadi saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan di muka adalah wajib selesaikan dulu sampai dengan laporan akhir. Jadi saya nggak pernah terima semua dosen yang mau, oh saya ngajuin paten nih. Paten dasarnya apa? Karena Anda nggak bisa ngejawab nanti ketika di saat pemeriksaan substantif. Kalau untuk laporan, maaf Bu, untuk penelitian prosesnya udah selesai. Karena memang ada COVID ini, pemerintah kebijakannya dananya di stop dulu. Jadi untuk kegiatan Insinas masih di stop, gitu, belum ada dilanjutkan. Tapi untuk laporan saya itu untuk pendanaan yang di stop ya. Oke, laporan Bapak kan itu kan gini loh. Laporan Bapak itu kan belum diuji ketika seminar hasil. Kalau misalnya kita dalam penelitian hibah Kemenristek kan ada penelitian itu kan ada seminar hasilnya ya. Ya. Jadi ada pengujian lagi kan. Nah, setelah setelah itu semua Pak sampai laporan akhir. Oh gitu. Kalau sudah selesai, sudah diuji itu baru bisa. Itu satu pertanyaannya. Ini yang kedua, terkait dengan punya Bapak ini sebenarnya nanti setiap dosen yang mau ngajuin untuk paten, saya akan tanyain yang pertama adalah apa yang menurut Anda unik atau menurut Anda beda daripada yang lain? Apa novelty-nya dari penelitian Anda? Apa yang tidak ada di orang lain? Biasanya itu diproses, rata-rata orang diproses. Kalau metode kita kan rata-rata pakai metode sama-sama aja kan. Metode itu kan metodologi penelitian kan rata-rata di bab 3 semua sama. Tapi hasilnya bisa beda, prosesnya bisa beda. Jadi kalau untuk orang sosial, saya fokusnya ke proses. Kemungkinan besar Bapak bisa ngajuin, tapi prosesnya selesai dulu. Dan itu sudah diuji dulu di depan reviewer ya. Reviewer 1 dan 2 pada saat seminar hasil. Jadi nanti berkaitan dengan judul, karena memang tidak ada kaitannya. Jadi saya sampaikan seperti ini. Oke, saya nampakkan satu judul dosen. Tolong di stop sharing, Pak. Jadi ada satu judul dosen dari disertasinya. Jadi disertasi beliau itu dijadikan paten sederhana.
saya mau sampaikan bukan masalah patennya, tapi saya mau sampaikan judulnya itu beda. Jadi tidak ada kaitannya antara judul paten sederhananya dengan penelitian beliau. Nih, sebentar, saya menamakan judul beliau DJKI Kemenkumham. Oke. Oke. Sudah terlihat semua? Ya, ini mohon kalau mau screenshot silahkan screenshot. Kalau mau lihat baik-baik. Ini disertasi beliau. Ini saya foto karena saya pusing. Karena tebalnya sampai 300 halaman, saya tidurin aja nih. Awalnya nih, akhirnya dapat inspirasi itu menjelang subuh. Oke, ini disertasi beliau, ingat ya, judulnya Analisis Ekspresi saya ngerti deh. Ini mungkin orang kesehatan lebih ngerti. Dan RIP 3, nekrotosis makrofag pada infeksi mikrobakterium tuberkulosis genotip strain hipervaluen pasien TB paru aktif. Nah, beliau ini kemudian jurusan pulmonologi ya. Oke, kita lihat judul invensi beliau. Nah, ini ada perbedaan yang sangat jelas. Jadi tidak ada terkaitan antara judul penelitian sama judul invensi. Oh bukan. Ini bukan punya beliau. Paten sederhana. Di sini nggak punya beliau ya. Ya, ini dia. Ini judul beliau. Judul untuk paten sederhana beliau adalah Cross Identifikasi Variasi Genetik Gen RD9 Mikrobakterium Tuberkulosis Genotip Strain Hypervaluen. Ini abstraknya. Judul beliau itu tidak kita ambil semua. Karena memang bagi beliau, karena kita ini masih proses ya. Memang kita proses. Jadi kalau Anda perhatiin, kalau misalnya dosen-dosen yang udah agak benar buatnya itu langsung proses. Setelah itu, ini pasti nih intinya itu proses. Jadi isiannya itu adalah proses semua tentang bagaimana proses genetik itu akhirnya menghasilkan satu yang beda dan itu berbeda semuanya dibandingkan bakteri-bakteri yang ada dari proses seluruh dunia. Dan beliau sudah mempatenkan itu. Jadi judulnya itu berbeda. Jadi nggak ada kaitannya nih judul penelitian dengan paten. Karena yang kita patenkan itu adalah bagian kecil dari penelitian tersebut. Jadi nggak semua kita ambil. Karena cukup satu bagian karena ini mempengaruhi klaim. Jadi judul wajib ada keterkaitan antara judul dan klaim di invensi tersebut. Begitu, Pak Samsul. Oke. Berarti saya bisa membuat judul saya itu jadi proses Bu ya, insinas ini. Memang harus proses. Oh, gitu. Nah, sebenarnya tapi prosesnya di bagian mana dulu? Jadi nggak boleh ambil semua. Jadi prosesnya itu yang betul-betul yang akhirnya apa yang dihasilkan yang akhirnya beda daripada yang lain. Biasanya tuh saya agak debat dikit ya sama dosen kalau sebelum nentuin judul. Oke. Ada pertanyaan lain? Selanjutnya mungkin yang lain sebelum kita tutup. Ya. Maaf ya, tadi telat ya. Cari lokasi yang PW. Oke. Kayaknya sudah tidak ada, Bu. Mungkin ada closing statement, sudah ada, Bu. Ya? Closing statement, sebenarnya dosen wajib tahu tridharma perguruan tinggi itu bukan hanya artikel jurnal, bukan hanya mengajar, bukan hanya selesai S1, S2, S3, tapi kita dosen wajib tahu pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi itu ada 3+1. Ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian, dan ada penunjang. Dan kita harus melakukan itu setiap semesternya. Jadi, grade paten adalah grade tertinggi. Jadi, profesor, dokter, semua itu rata-rata pada ngejar paten. Jadi, setidaknya sekali seumur hidup wajib punya paten. Oke. Semangat!
punya drafting paten. Oke, Siap, sekian dari siap. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan materi dari Ibu Rizka. Dari A sampai Z sudah dibahas tentang paten itu. Paten sederhana maksud saya. Bapak Ibu nanti bisa konsul langsung dengan Bu Rizka, sepertinya insya Allah terbuka beliau untuk konsultasi gitu. Mau bimbingan juga silakan nanti langsung ngobrol langsung dengan Bu Rizkanya. Saya juga merupakan salah satu bimbingan beliau, cuman belum terus lagi endut-endutan sayanya. Nanti dilanjut lagi Bu insya Allah. Pak Bapak Samsul, Ibu, ya siap. kontaknya Bu Rizka boleh? Nomornya? Di grup ada Bu, di grup. Oh di grup, oke. Terima kasih. Grup, Ya, ya. oke. Terima kasih. Untuk sertifikat peserta nanti di-share di grup. Setelah itu boleh nanti lihat daripada grup. Gitu. Jangan lupa Pak, materinya juga Pak. Ya, nanti saya share di grup. Materinya juga. Terima kasih. Baik, siap. Demikian dari awal hingga akhir sudah terlaksana dengan baik. Semoga Bapak Ibu kita semua mendapatkan pencerahan. Saya sendiri alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Mulai sedikit-sedikit mau saya buat gitu paten sederhana ini. Yang tadi Ibu Rizka bilang bahwa ya setidaknya kita punya satu paten lah dalam seumur hidup gitu. Itu merupakan semangat buat saya gitu. Terima kasih Bapak Ibu dosen, para peneliti. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Saya memohon maaf apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan baik kata-kata dan perbuatan yang terekam di kamera ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Terima kasih Bu Rizka. Ya. Bu Ya, Rizka. sama-sama Bu Maria. Ya. Sama-sama, makasih. Ya. Ya.